Beriring doa, jazakumullah khairan katsira, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Bacaan Qur'annya semakin baik, putra-putrinya, cucu-cucunya semuanya ditakdir Allah jadi ahli Qur'an, jadi hafidhah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Al-Anfal, surat ke-8, juznya juz 9, ayatnya ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Kita ulang. Dzalikum fa. Mim sukun bertemu fa, mim sukun bertemu bukan mim bukan ba. Disebut bacaan ilhar syafawi. Fokus cara bacanya, sekedar mengingatkan jangan sampai teorinya di luar kepala ya, nanti praktiknya di luar kotak. Mim sukun baca jelas tidak usah dengung, baru pindah ke huruf berikutnya. Dzalikum fa, jangan digabung. Dzalikum fadzuquhu, jangan ya. Kita ulang lagi dari sini. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Alif lam diikuti tanda tasydid. Disebut bacaan namanya idgham syamsiyah. Alif dan lamnya abaikan saja, tidak usah dibaca, langsung masuk pada huruf yang bertanda tasydid. Adzaban nari. Karena yang bertanda tasydid adalah huruf nun, ini sekaligus jadi bacaan gunnah musyaddadah. Jadi bunyi nunnya kita dengungkan dulu. Adzaban nari. Fathah diikuti alif, nah disebut bacaan maqabi. Maqabi bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, jadilah bacaan mad alif disukun. Nah, ini kita panjangkan. 6 harokat, kemudian huruf yang terakhir kita sukunkan. Adzaban nari. Ketika berhenti, adzaban nar. Huruf ro. Huruf terakhir ketika dihentikan kita sukun. Jadilah ro sukun. Ro sukun jika didahului fathah maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Adzaban nar. Kita ulang sekali lagi dari sini. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum. Apa saya habis di sini? Saya hentikan di humu, tinggal kita sukunkan huruf terakhir. Fala tuwalluhum. Kemudian ulang dari awal kata sebelum pemberhentian. Fala tuwalluhumul adbar. Kita ulang lagi dari sini. Ya ayyuhalladzina. Huruf ya yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. Ya ini disebut bacaan maqabi. Maqabi bertemu dengan hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Ya panjangkan 5 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumu. Juga sama, dhammah diikuti waw sukun. Nu disebut bacaan maqabi atau bacaan panjang 2 harokat. Nah, ketika bertemu dengan hamzah. Kita kembali ke sini, maqabi bertemu hamzah, maka akan muncul layar disebut bacaan mad jaiz munfasil. Nunya panjangkan sama seperti ya tadi, 5 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Berhentikan di sini kalau tidak kuat ya. Kafaru boleh. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Kemudian ulang lagi dari awal kata sebelum pemberhentian. Alladzina. Kenapa dibaca alladzi? Kita perhatikan. Huruf pertama ini disebut hamzah wasol. Hamzah yang tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya. Hamzah wasol ketika bertemu huruf lam, maka kita berikan harokat fathah ketika ada di awal bacaan. Alladzina.
Nah, namun ketika dibaca wasol, ada di tengah bacaan, maka hamzah wasol ini, yang tidak ada harokatnya ini kita abaikan. Idza laqitumul ladzina kafaru. Nah, ketika kita ulang dari hamzah wasol, nah karena bertemu lam, maka kita berikan harokat fathah. Alladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ro tafkhim, baca tebal. Kita lanjutkan ayat 16. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan, satu kata, boleh kita hentikan dulu jika nafasnya pendek. Ulang lagi. Wa may yuwallihim, nun sukun bertemu ya, disebut bacaan namanya idgham bi gunnah. Bunyi nun masuk pada ya, dengungkan 2 harokat. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa, setiap ada hu atau hi yang dibaca panjang kemudian bertemu dengan hamzah, maka di hu-nya atau hi-nya nantinya akan muncul layar seperti ini. Ini disebut bacaan matsilah qawilah. Cara bacanya hu yang bertanda layar, panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyiza. Fathah tanwin dihentikan karena nafas tidak kuat. Ini disebut bacaan mad iwad. Bunyi fathah tanwinnya kita ganti jadi fathah panjang. Jadi awalnya au mutahayyizan, ketika dihentikan au mutahayyiza, 2 harokat saja. Kita ulang lagi. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyiza. Ulang dari awal kata sebelum pemberhentian. Au mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam. Bismillah, kita ulang dari sini. Au mutahayyizan ila fi'atin, fathah tanwin bertemu hamzah, disebut bacaan namanya izhar halqi. Bunyi fathah tanwin, zan, baca jelas, tidak usah dirubah-rubah. Au mutahayyizan ila fi'atin faqad, kasrah tanwin bertemu fa, disebut bacaan namanya ikhfa. Tepatnya yaitu ikhfa awsat. Jadi ikhfa itu samar, awsat itu pertengahan. Jadi bunyinya antara kasroh dan fa, di tengah-tengah. Ketika dengung, ujung gigi atas sudah nempel di perut bibir bawah. Ila fi'atin fa. Ulang lagi. Au mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam. Nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Biasanya bacaan gunnah musyaddadah ini jika ada di akhir bacaan seperti ini, ya sering lupa karena terburu-buru ingin berhenti. Wa ma'wahu jahannam. Hati-hati, tetap didengungkan 2 harokat. Wa ma'wahu jahannam. Wa bi'sal masir. Kasroh diikuti ya sukun, si disebut bacaan maqabi. Maqabi bertemu huruf hidup kemudian dihentikan, disebut bacaan namanya mad arid disukun. Cara bacanya si kita panjangkan 6 harokat, kemudian huruf yang terakhir kita sukun. Wa bi'sal masiru, ketika dihentikan wa bi'sal masir. Roknya disukun. Karena disukun jadilah rok sukun. Rok sukun didahului kasroh, maka harus dibaca tarkik atau tipis. Cara baca rok dengan tipis, tempelkan ujung lidah di pangkal gigi seri atas. Masir. Gitu ya. Ulang lagi. Wa bi'sal masir. Kita lanjutkan ayat 17.
Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Shad dan lam kecil namanya waslul aula. Lebih baik, lebih utama dilanjutkan jika nafasnya kuat atau sampai. Kalau tidak kuat, maka akan tidak baik kalau dipaksa terus. Berhentikan di sini boleh. Lebih baik bukan berarti wajib. Nah, sesuaikan juga dengan kondisi nafas. Ulang lagi. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ambil nafas baru. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kita perhatikan jim kecil, namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan. Kalau pendek nafasnya seperti saya, hentikan saja. Ulang. Wa ma ramaita, ya sukun didahului fathah, mai. Disebut huruf lin ya, atau harful lin. Bunyi ya sukunnya baca dengan lembut. Nah, supaya lembut bagaimana? Berikan huruf vokal i, mai, bukan e. Kalau e jadi mai, berarti belum lembut. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Fathah panjang atau fathah berdiri pada huruf mim, roma ketika dihentikan, ini panjangnya tetap atau sama, ya, 2 harokat saja. Tidak boleh terlalu panjang. Nama bacanya maqtobi, 2 harokat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Cukup. Ya, utamanya ini sekedar mengingatkan saja para sahabat semuanya yang sudah mulai belajar irama atau nada ya. Jangan lupa tajwid tetap di depan, tetap diutamakan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Fathah diikuti alif, la. Nah, ini disebut bacaan maqtobi. La, bacaan panjang 2 harokat ketika bertemu dengan hamzah di satu kata. Bala'an. Disebut bacaan mad wajib muttasil. Cara bacanya la yang bertanda layar dipanjangkan 6 harokat. Bala'an hasana. Kalau masih bingung 6 harokat itu seperti apa? Yang terbiasa menggunakan istilah alif, ini panjangnya sama dengan 3 alif. Atau 3 ayunan. Minhu bala'an hasana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ulang lagi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Baik, kita lanjutkan. Innallaha sami'un alim. Sami'un a. Dhammah tanwin bertemu ain disebut bacaan izhar halqi. Bunyi dhammah tanwin baca dengan jelas, tidak usah dirubah, tidak usah dipanjangkan, juga tidak usah didengungkan. Sami'un alim. Kita ulang lagi dari sini. Innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Kita ulang. Dzalikum wa. Mim sukun bertemu waw disebut bacaan izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu lengkapnya mim sukun atau tanwin. Nah, saya ulang. Mim sukun bertemu bukan mim atau ba. Ya, waw ini bukan mim juga bukan ba. Maka disebut izhar syafawi. Mim baca jelas. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Kita lanjutkan ayat 19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ada jim kecil, ini namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga dihentikan. Karena nafas saya pendek, saya putuskan untuk berhenti. Ta, nun sukun bertemu tak, dal atau ko. Disebut bacaan namanya ikhfa akrob. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Saat berdengung, lisan kita sudah ada di tempatnya tak. Ujung lidah sudah nempel di pangkal gigi seri atas.
tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kita perhatikan di sini tak sukun punya sifat namanya hamas. Jadi memercik udara, fat. Namanya percikan berarti jangan berlebihan. Fat. Kemudian hak awalnya ja'akumul fathu. Ketika dihentikan, haknya tetap dibaca, sifatnya tetap keluar ya, ada udara lembut keluar dan tidak usah dibunyikan dhammahnya. Faqad ja'akumul fath. Jadi dibaca setengah makhrijul huruf. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Dhammah tanwin bertemu lam disebut idgham bila gunnah. Bunyi dhammah tanwin masuk pada lam, tidak usah dengung. Khairul lakum. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Wa in ta'udu na'ud. Dal sukun di akhir bacaan disebut qalqalah kubro ya. Pantulannya, pantulan huruf dal ini betul-betul diperjelas. Wa in ta'udu na'ud wa la tughniya 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Wa anna, nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah, dengungkan 2 harokat. Wa anna Allaha ma'al alif diikuti lam sukun disebut bacaan izhar qamariyah, lam sukun baca jelas. Ma'al mu'minina, hamzah punya sifat syiddah, tertahan, jangan tertukar dengan saudaranya yaitu ain. Ma'al jangan ya. Ma'al mu'minina, kasrah diikuti ya sukun, ni disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad arid disukun. Ni panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Ma'al mu'minin. Nah, kita ulang lagi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tughniya 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu. Satu kata, jika nafasnya tidak kuat boleh dihentikan, tinggal sukunkan huruf terakhir yang masih hidup. Hu, lahu, ketika berhenti lah. Ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ada a, i atau u yang dibaca panjang, ini disebut bacaan mad badal. Panjangkan a ini 2 harokat sama dengan mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u. Dhammah diikuti waw sukun. Nu disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka akan muncul tanda layar seperti ini. Ini disebut bacaan namanya mad jaiz munfasil. Nu yang bertanda layar panjangkan dulu 5 harokat. Amanu ati'u. Kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Ulang dari awal kata sebelum pemberhentian. Wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Sadaqallahul azim.